Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, pada video kali ini aku akan sharing nih mengenai urutan berkas lamaran kerja. Nah, teman-teman, untuk bisa dipanggil interview oleh sebuah perusahaan atau instansi, teman-teman tentu harus mengirimkan berkas lamaran kerja yang lengkap agar profil pribadi bisa ditinjau oleh tim HR. Namun, umumnya setiap korporasi memiliki syarat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu bisa terjadi karena kebijakan manajemen yang udah ditentukan sebelumnya. Namun, jika diperhatikan lebih detail, ternyata ada beberapa persyaratan di setiap perusahaan maupun lembaga yang mempunyai kesamaan nih, teman-teman. Berikut adalah urutan dokumen persyaratan saat melamar kerja yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan atau instansi. Nah, yang pertama itu tentunya kurikulum vitae atau CV ya, teman-teman. Hal pertama yang paling mendasar dan penting yang perlu teman-teman lengkapi ketika melamar pekerjaan adalah kurikulum vitae. Pihak HR umumnya melihat dokumen yang satu ini pertama kali ya teman-teman dibandingkan dokumen lainnya karena melihat kualifikasi pelamar yang dipilih. Beberapa hal yang wajib dicantumkan dalam CV ini adalah tentunya nama teman-teman, alamat email yang aktif, lalu nomor telepon beserta WA dan riwayat pendidikan serta pengalaman kerja dan skill yang dimiliki oleh teman-teman selama kuliah maupun teman-teman jika pernah magang di luar kegiatan tersebut. Selain informasi tersebut, desain CV juga harus menarik loh teman-teman dan menjabarkan semua hal di atas dengan ringkas. Nah, urutan yang kedua yaitu surat lamaran. Nah, teman-teman, kebanyakan orang membuat surat lamaran itu di urutan paling atas ya atau urutan pertama. Nah, jadi surat lamaran itu diurutkan setelah kurikulum vitae teman-teman. Jadi selain CV ini, teman-teman juga wajib melengkapi surat lamaran yang menginformasikan tentang minat keseriusan teman-teman untuk melamar kerja di posisi yang dilamar. Selain itu, biasanya juga di surat lamaran ini teman-teman menuliskan dari mana sih teman-teman mengetahui lowongan kerja tersebut. Bisa jadi dari Instagram, portal lowongan kerja ataupun sumber lainnya. Nah, surat lamaran ini sebaiknya ditujukan kepada tim HR ya teman-teman atau kepala departemen yang jika teman-teman kenal dengannya. Nah, yang ketiga adalah soft copy, baik itu ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan lulus. Nah, di sini aku pakai SKL ya teman-teman karena memang aku baru aja lulus dari perguruan tinggi. Nah, teman-teman wajib banget untuk melengkapi baik itu ijazah, transkrip nilai maupun SKL ya yang sudah difotokopi atau dilegalisir nih teman-teman. Dokumen yang satu ini merupakan penunjang berkas lamaran kerja yang sangat wajib dilampirkan oleh seorang pelamar kerja. Ini berguna banget untuk meyakinkan pihak HR bahwa teman-teman memang benar-benar pernah kuliah atau sekolah SMP, SMA, SMK di beberapa sekolah yang teman-teman tulis di CV serta prestasi akademik yang ada sesuai dengan apa yang diakui oleh pihak kampus atau pihak sekolah. Jadi pastikan bahwa soft copy ijazah, transkrip nilai maupun SKL ini udah dilegalisir ya teman-teman oleh pihak kampus atau sekolah sebagai bukti yang sah dan diakui. Oke, urutan yang keempat adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK nih teman-teman.
Dokumen yang juga wajib untuk teman-teman lengkapi saat melamar kerja adalah surat keterangan catatan kepolisian. Teman-teman bisa nih membuat SKCK ini di polsek terdekat ya. Berkas ini sebetulnya sih bukan hal yang wajib yang teman-teman harus bawa, dan hanya perlu dibawa ketika pihak perusahaan memintanya. Jadi teman-teman, memang ada beberapa perusahaan yang ada yang mewajibkan untuk melampirkan SKCK, ada juga yang tidak mewajibkan ya teman-teman. Jadi ini tuh opsional. Tapi menurut aku SKCK ini memang penting sih, karena kan kita di situ diakui oleh kepolisian atau polsek terdekat sesuai dengan domisili ya teman-teman. Nah, SKCK ini dipertimbangkan oleh perusahaan untuk melihat bahwa teman-teman tidak memiliki rekam kriminal ya teman-teman, atau hal negatif lainnya yang bisa membuat perusahaan ragu nih untuk memilih teman-teman sebagai calon pegawai. Oke, urutan yang kelima yaitu surat keterangan sehat dari dokter. Memang beberapa perusahaan atau instansi membutuhkan surat keterangan sehat ya teman-teman dari dokter ini, karena memang dengan alasan pekerjaan tertentu. Ya, meskipun tidak diwajibkan untuk disertakan, namun ya ada baiknya juga jika teman-teman sudah mempersiapkannya dari jauh hari. Berkas ini cukup mudah ya teman-teman diperolehnya. Teman-teman cukup datang ke praktik dokter terdekat, baik itu klinik, puskesmas, untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian jika teman-teman dinyatakan sehat, maka dokter yang memeriksa kamu akan memberikan surat keterangan berbadan sehat kepada kamu. Oke teman-teman, urutan yang keenam yaitu KTP ya teman-teman. Dokumen selanjutnya yang juga nggak boleh lupa nih untuk teman-teman lengkapi adalah KTP sebagai berkas pelengkap. Nah, walaupun tidak begitu signifikan mempengaruhi kemungkinan teman-teman lolos ke proses rekrutmen selanjutnya. Namun berkas lamaran kerja yang satu ini penting nih bagi pihak perusahaan untuk mengetahui alamat bila sewaktu-waktu terjadi hal yang penting ingin disampaikan. Nah teman-teman, ada beberapa perusahaan juga yang meminta untuk menyertakan kartu keluarga ya, tapi ini opsional ya teman-teman. Ya memang jika perusahaan tersebut memintanya ya teman-teman harus melampirkan, tetapi jika hanya membutuhkan KTP ya teman-teman hanya melampirkan KTP saja. Oke, urutan berkas yang ketujuh yaitu NPWP. Nah, NPWP ini merupakan nomor identitas yang diberikan oleh negara kepada setiap wajib pajak ya teman-teman, yang terdiri dari 15 angka. Selain sebagai tanda pengenal diri wajib pajak, fungsi NPWP adalah memudahkan segala urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Nah, ada dua nih jenis NPWP, yakni NPWP pribadi untuk wajib pajak perorangan dan NPWP badan untuk wajib pajak badan usaha atau perusahaan. Nah, fungsi NPWP bagi karyawan sendiri adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini karena satu nomor NPWP itu hanya berlaku untuk satu wajib pajak saja ya teman-teman. Oke teman-teman, urutan yang ke-8 nih yaitu pas foto. Nah, ada pas foto yang dibutuhkan nih untuk tanda pengenal lainnya selain KTP ya. Umumnya sih pihak perusahaan membutuhkan yang berukuran 3x4 atau 4x6 ya teman-teman, dan kriteria warna background yang dipilih berwarna biru atau merah, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Nah jangan lupa ya teman-teman, karena kan perusahaan itu pengen tahu gitu ya wajah kita gitu kan. Jadi apabila dalam persyaratannya itu harus dilampirkan pas foto, nah teman-teman harus melampirkan, karena itu memang
persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh teman-teman. Nah, oke teman-teman, urutan yang ke-10 adalah sertifikat atau piagam penghargaan. Hal yang nggak boleh ketinggalan juga adalah sertifikat ya teman-teman, atau piagam penghargaan jika memang teman-teman saat kuliah atau setelah kuliah memiliki kemampuan tertentu seperti bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS, dan pendidikan informal lainnya yang bisa memperbesar nih kemungkinan teman-teman dipanggil oleh pihak perusahaan. Jika teman-teman juga memiliki piagam penghargaan atas prestasi tertentu di bidang akademis maupun non-akademis juga bisa disertakan loh. Dan aku memang ketika mengikuti seminar-seminar yang ada di kampus ya, aku cantumin nih di sini, dan dicantuminnya itu paling terakhir ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada beberapa sertifikat yang pernah aku ikuti maupun sertifikat kepanitiaan selama aku kuliah di kampus ya teman-teman. Nah, ini memang menjadi apa ya, nilai plus bagi teman-teman, yang berarti perusahaan akan menilai bahwa teman-teman selama kuliah atau selama sekolah itu teman-teman memang orang yang aktif gitu di organisasi. Nah, jadi perusahaan tuh akan menilai bahwa teman-teman ini bisa apa ya, bekerja secara individu maupun tim. Nah, itu menjadi nilai plus teman-teman. Oke, teman-teman, itulah deretan dokumen saat melamar pekerjaan yang wajib teman-teman lengkapi. Mulai dari CV hingga sertifikat atau piagam penghargaan yang teman-teman punya. Buat teman-teman nih yang saat ini tengah mencari pekerjaan, pastikan bahwa teman-teman sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk melamar kerja dengan lengkap ya. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa subscribe channel aku dan jangan lupa like dan komen agar aku terus semangat dalam memberikan informasi-informasi terkait dunia pekerjaan ya teman-teman. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Video ini dapat membantu teman-teman semua dalam proses mencari pekerjaan ya teman-teman. See you sampai di next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.